tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda ad-dalalatu 'ala al-khair bi kita diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat kita semua digolongkan dalam umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita yang hadir, keluarga kita diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah anak turunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan insyaallah ketika kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus kita bersyukur pada malam ini kita berada antara maghrib dengan isya, di mana dikatakan oleh para ulama, para salafus saleh, ma bainal maghrib wal isya kanzun min kunuzil jannah. Kata para ulama-ulama kita, waktu antara maghrib dengan isya adalah harta karunnya surga. Kenapa dibilang harta karunnya surga? Karena waktunya sempit antara maghrib dengan isya. Jika diisi dengan hadir ngaji, hadir ta'lim, baca Quran, baca zikir, maka dia akan mendapatkan anugerah yang besar, di mana surganya beda dengan surga orang yang lain. Itulah makanya orang-orang dulu, insya Allah sampai sekarang masih ada ya. Cuman orang-orang dulu rata-rata 90 ke bawah atau tahun 90 ke bawah, maghrib sampai isya itu rumah-rumah kalau kita lewatin, antara baca ratib, baca yasin, baca Quran, begitulah keadaan orang-orang tua kita zaman dulu. Sekarang mah kita lewat rumah-rumah antara maghrib dengan isya, antara yang dengerin lagu, nonton sinetron. Ya, jadi kita punya waktu banyak yang terbuang sia-sia. Begitu datanglah malaikat yang namanya Israel, baru di situ kita sadar. Di mana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "An-nasu niyam wa idza matun tabahu." Manusia itu tidur semasa mereka hidup, lalai semasa mereka hidup, cuman ketika malaikat maut menjemput mereka baru bangun tidur. Sedangkan bangun tidur setelah dicabut nyawa nggak ada gunanya. Mumpung kita masih hidup, banyak-banyaklah berbuat amal soleh buat kehidupan kita yang abadi di akhirat, dan mudah-mudahan kuburan kita menjadi raudhah min riyadhul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita dalam pengajian kita setiap bulannya emang habis isya di sini. Cuman pas minggu terakhir tuh, minggu ketiga katanya ada rapat, kita undur minggu kelima nih. Kebetulan ya hari Jumat ya, Jumat kelima. Nah, kita bikin habis maghrib. Ya pengennya sih habis maghrib taklim, cuman emang di tempat yang lain habis maghrib. Jadi mau nggak mau di sini habis isya. Dan insyaallah lah, mungkin nanti ada ada waktu kita bisa atur maghrib sehingga bapak-bapak bisa hadir ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita bahas di pengajian kita itu tentang hifdzul lisan, tentang pentingnya menjaga lisan, menjaga mulut. Peperangan terjadi dari perang dunia pertama, perang dunia keberapa lagi tuh? Kedua, dan kemungkinan yang ketiga, semua karena lisan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, seluruh kegaduhan yang terjadi di umat manusia itu lebih dari 70% karena mulut. Orang bisa bacok-bacokan, bisa saling bunuh, bisa saling perang cuman gara-gara mulut. Makanya benar tuh pepatah lidahmu harimaumu, karena hati-hati dengan mulut. Makanya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya berkata yang baik atau lebih baik diam. Orang yang diam itu insya Allah selamat dunia dan selamat akhirat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, "Ma syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisanin."
Abdullah ibn Mas'ud, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini, maaf ya, mungkin secara postur tubuh beliau itu nggak normal, nggak seperti kita. Disebutkan dalam beberapa perkataan ulama, beliau cuma 2 hasta tingginya, kecil badannya. Cuman keberaniannya itu bisa menghancurin gunung. Setiap perang Nabi, beliau pengennya di depan. Padahal badannya segitu. Pengennya di depan, pengennya mati duluan. Begitulah keadaan Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau itulah orang yang menggorok lehernya siapa? Abu Jahal. Jadi pas perang, Abu Jahal luka pas perang Badar, dia sudah jatuh terluka. Abdullah bin Mas'ud ini karena kecil badannya, dia naik ke atas apa? Badannya Abu Jahal. Diambil pedangnya kecil, sesuai dengan apa? Dengan badannya. Ditaruh di leher Abu Jahal ketawa. Kata Abu Jahal, kalau lo gorok nih leher pakai itu pedang, sampai besok kagak kelar. Maksudnya pedang lo kecil. Abu Jahal kan orang gede, keker gede. Apa namanya? Lehernya apa? Leher beton lah bahasanya, kalau Mike Tyson bahasanya. Leher gede. Sehingga kata Abu Jahal, sampai besok lo gak kelar. Lo ambil tuh pedang gue, lo taruh di leher. Sebelum lo gorok gue nih, kalau bahasa dia, sampaikan ke Muhammad, saya musuhin dia hidup maupun mati. Artinya sampai mau mati pun masih mengungkapkan musuhin apa? Musuhin Nabi dia. Digorok sama Abdullah Mas'ud sampai putus. Kesel Abdullah Mas'ud dengar omongannya. Dibawa kepalanya ke hadapan Nabi, disampaikan pesannya. Kan dia pesan kan ke Nabi. Apa kata Nabi begitu dengar omongan Abu Jahal? Kata Nabi, Fir'aun umatku lebih kejam daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aun Nabi Musa begitu mentenggelam apa? Sempat beriman, tapi Allah nggak terima imannya kan? Dia kan teriak, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi percuma, udah mau tenggelam sebelum ngaku Tuhan. Nah, Abu Jahal ini lebih kejam. Kenapa? Mau mati pun masih mengungkapin apa? Benci sama Nabi. Begitulah Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ini? Ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang lebih penting untuk dipenjara. Lihat omongannya, tidak ada sesuatu yang lebih penting untuk dipenjara min lisanin daripada mulut. Nggak ada di dunia ini yang lebih penting dipenjara kecuali apa? Mulut. Maksudnya mulut dipenjara lebih bagus. Artinya jarang apa? Jarang bicara yang nggak berguna. Karena kan setiap satu huruf itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau disampaikan baik jadi pahala, disampaikan buruk, wah jadi masalah buat kita. Karena begini, kita harus ingat, ada dosa yang kita lakukan kepada Allah dan itu besar, tapi Allah Maha Pengampun. Dosa kepada Allah nggak ada dosa kecil. Kalau bagi orang-orang sufi ya, orang ahli tasawuf, itu nggak pernah bedanya ada dosa kecil, dosa besar, semua dosa besar. Apapun yang kita lakukan melanggar ketentuan Allah, itu dosa besar kata ulama sufi. Artinya emang dosa, cuman Allah Maha Pengampun. Ada dosa lagi yang kita lakukan ke manusia. Nah ini yang berat ini. Dua-duanya berat ya, kepada Allah lebih berat. Cuman Allah Maha Pengampun. Yang kepada manusia ini yang repot. Kita ngambil hak orang, kita caci maki orang, kita ghibah kepada orang. Ini repot di hari kiamat. Karena orang nggak seperti Sang Khalik. Allah Subhanahu Wa Taala emang Maha Pengampun. Manusia belum tentu. Di hari kiamat begitu masuk neraka dan Allah ingetin, Anda punya dosa dengan fulan. Anda pernah nyakitin fulan dengan kata-kata kasar. Kita mohon di depan tuh orang, maafkan saya biar masuk surga. Belum tentu tuh orang maafin. Kalau tuh orang bilang, kagak gue maafin loh, udah selesai udah. Itu repot itu. Itu semua gara-gara mulut. Maka dosa mulut, dosa paling banyak antara kita dengan manusia. Hati-hati. Lebih bagus kita dibilang sombong daripada kita banyak dosa. Orang kan kalau jarang bicara, sesekali doang nyapa orang, lebih banyak diamnya. Paling orang-orang bilang sombong tuh orang tuh, nggak pernah mau ngobrol, nggak pernah. Padahal nggak nyapa, nggak sombong orang ya, senyum. Cuman jarang jarang bicara. Pasti dikatain, masih bagus dikatain daripada dosa kita banyak di hari kiamat. Zaman sekarang kan, zaman dulu yang biasa ghibah itu kan perempuan. Duduk ngerumpi-ngerumpi
Gibah. Kalau sekarang laki juga sama, kurang lebih udah. Nah, akan sama, laki perempuan sama-sama. Demen ngerumpi juga zaman sekarang. Si fulan begini, si fulan begitu, si fulan sombong. Nggak pernah mau duduk sama kita, orang habis kita katain orang mulu. Zaman dulu mah kalau laki-laki ngobrol jarang ngomong begitu. Kalau sekarang hampir sama dengan perempuan udah. Nah, itulah dosa terberat. Itu dosa terberat. Maka di situ jagalah lisan kita. Hati-hati, yang namanya usia itu, yang namanya kematian nggak ngelihat umur. Mau tua, mau muda, kalau Allah bilang kun fayakun, selesai sudah. Saya punya teman-teman tuh alumni, sama-sama alumni dari Habib Umar bin Hafid, berapa banyak udah meninggal. Berapa bulan yang lalu, kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, teman lagi meninggal mendadak. Habis ngisi hadir acara maulid, ngisi acara pulang, meninggal. Artinya apa? Kita nggak bisa apa? Nggak bisa prediksi kapan kita dijemput. Artinya kita harus selalu siap. Cuman kalau kita selalu jaga diri, kematian itu indah, bukan serem. Kematian itu nggak serem bagi orang-orang yang apa? Yang siap. Arti siap apa? Di sini dia berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Itu arti siap. Dia berusaha nggak bakal nyakitin orang. Dia berusaha untuk berbuat kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Itu arti siap. Ketika dicabut nyawanya sebelum sampai ke kerongkongan, itu Allah akan perlihatkan kedudukan di surga, kata Nabi. Makanya jangan heran orang kalau meninggal mata ya kebuka melotot, jangan kaget. Itu umum, bukan berarti dia punya dosa ya. Kadang-kadang orang melotot, dosa apaan tuh? Nggak ada hubungan sama dosa. Dia melihat kemana dia pergi rohnya. Makanya sebelum dicabut nyawanya Allah lihat, perlihatkan. Kalau ente bukan di surga, ente berharap itu saat sebelum ente benci mati, ente pengen mati. Lah begitu ditunjukin sama Allah, surga ente, indah banget. Apa arti dunia? Cabut aja nyawa ya Allah. Saat itu kita berharap mati, bukan berharap hidup. Cuman kalau diperlihatkan neraka, kata Allah di sinilah tempat Allah nanti di hari kiamat. Diperlihatkan api neraka, dia berharap nyawanya kagak dicabut. Padahal saat itu lagi sakaratul maut. Makanya berharaplah yang baik biar kita ketika mati apa? Bukan sesuatu yang serem, justru sesuatu yang indah. Karena Nabi bersabda dalam sebuah hadis, al-mautu rahatan lil mu'min. Kematian itu istirahat bagi orang yang beriman. Artinya bukan serem, cuman serem bagi orang yang banyak apa? Dosa. Cuman pindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh. Alam barzakh lebih luas daripada alam dunia. Jangan pikir alam barzakh itu kuburan. Kuburan itu cuma pintu menuju ke alam barzakh, pintunya doang. Orangnya berada di alam lebih apa? Lebih luas. Cuman kenapa kalau kita ziarah ke makam? Karena pintu awalnya kan dari situ dimasuk. Makanya kita ziarah ke situ. Bukan berarti orangnya di situ terus-terusan. Enggak, dia berada di alam yang lebih luas. Bisa ketemu dengan orang tuanya, bisa. Dengan kakek-kakeknya bisa. Kalau dia orang soleh. Saling jumpa, yatazawarun. Orang yang meninggal ketemu lagi, bukan nggak ketemu. Cuman kalau sama-sama ahli sorga. Kalau satu di neraka mah beda alam udah. Maka kita berharap semua mati husnul khatimah. Qala Al-Hasan Al-Basri, ma'aqala dinahu man lam yahfaz lisanahu. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, orang tidak memahami agamanya dengan baik selama dia tidak bisa menjaga mulut. Ngaku Islam, sholat, Anda belum Islam. Kalau Anda benar paham Islam itu apa, pasti Anda jaga mulut. Selama orang ngaku Muslim, mulutnya nggak dijaga, dia belum kenal Islam itu apa. Baru hanya ngaku-ngaku sebagai Muslim. Maka kata beliau, tidak akan dianggap mengerti agamanya selama dia tidak menjaga lisannya. Hati-hati ini masalah mulut mah. Makanya kan Anda pernah cerita ada sahabat di zaman Nabi. Ini sahabat kan banyak nih. Khulafa Rasyidin, sahabat mulia. Ada 10 sahabat yang Nabi janjikan kepada mereka masuk surga. Padahal mereka masih hidup. Kata Nabi, fulan ahli surga. Enak banget ya. Kalau kita zaman Nabi begitu udah enak banget dah. Nah, sekarang nggak ada jaminan kita. Jaminan kita hanya syafaat Nabi. Cuma Nabi lagi dulu dengan sahabat, kata Nabi, nanti ada orang yang masuk nih penghuni surga.
Masuklah orang biasa, bukan siapa-siapa, bukan sahabat yang dikenal, maksudnya sahabat pada umumnya, masuk. Sayyidina Umar dalam hatinya, bukan dia kali orangnya. Nanti kalau ada orang lagi yang masuk. Keesokan harinya Nabi ngomong begitu lagi. Nanti ada orang masuk dari pintu nih, dia penghuni surga. Masuk orangnya sama-sama juga. Sampai 3 kali berturut-turut orangnya dia juga. Bukan sahabat yang istimewa ya. Semua sahabat istimewa ya. Maksudnya di kalangan sahabat bukan apa? Yang dekat sama Nabi, bukan, sahabat biasa. Akhirnya Sayyidina Umar pengen tahu, ini orang amalannya apaan sih? Kok Nabi sampai bilang dia ahli surga 3 kali? Dia bertamu. Nah, orang Arab dari zaman jahiliyah sekalipun, mereka tuh sama tamu apa? Di atas kepala tamu. Jadi kalau ada tamu ke rumahnya, girangnya luar biasa. Apa yang ada dikeluarin. Tuh bangsa Arab sampai sekarang sih, dari zaman apa? Sebelum Islam, begitulah keadaan mereka. Dijamu sebisanya nih orang, padahal orang nggak punya. Sayyidina Umar dijamu, dikasih tempat tidur paling bagus, dikasih selimut paling bagus. 2 hari nginep. Hari ketiga dibilang saya mau pamit. Kenapa wahai Umar? Enggak, saya sebenarnya nginep, pengen tahu doang. Amalan Anda tuh apa sih? Sampai Nabi bilang Anda tuh penghuni surga. Nangis nih orang dengar Nabi bilang dia penghuni surga. Dibuka mulutnya, di dalam mulutnya ada batu. Tuh orang di dalam mulutnya ada batu. Kata Sayyidina Umar, apa yang membuat kamu menaruh batu di mulut? Setiap saya mau ngomong yang tidak berguna atau menghina orang, saya gigit tuh batu. Biar saya berhenti untuk ngomongin orang. Itulah yang membuat saya naruh batu di mulut. Gara-gara itu Nabi bilang dia penghuni surga, karena mulutnya dijaga. Dosa kita sama Allah banyak, nggak bisa dihitung dah. Tapi kita taubat nasuha diampuni gak? Diampuni. Sujud sekali aja, coba deh, dalam sebulan sekali aja. Sebelum subuh, tahajud, sujud, lagi sujud, maksain keluaran air mata, ingat dosa dulu. Setetes saja keluar air mata. Itu seluruh dosa dulu apa? Gugur. Orang yang bisa ngeluarin air mata gara-gara ingat dosa, gugur dosanya. Kecil maupun apa? Maupun besar. Kan kadang-kadang susah kita keluar air mata ya. Air mata membuat duit mah sering. Buat duit, buat kerjaan, bini, kabur, bunuh diri mah bukan keluar air mata lagi. Tapi urusan dosa jarang. Coba sesekali apa? Paksakan keluarkan air mata karena ingat dosa. Allah pasti apa? Ampuni. Cuman kan masalah kita manusia yang repot ini. Maka kata Nabi, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid di jalan Allah, semua dosanya diampuni, dia akan masuk surga kecuali hutang bihutang dengan manusia. Tuh repot lagi orang urusan manusia lagi. Urusan kita sama Allah lunas. Sholat bolong-bolong, puasa mungkin apa? Ada yang cacat, zakat ada yang belum kita bayar, tapi mati syahid, kata Allah lunas. Lunas sudah. Orang bisa mati syahid itu lunas urusan dia sama Allah. Mati syahid zaman sekarang banyak. Orang sakit perut meninggal, ngelahirin meninggal, kebakar meninggal, longsor meninggal, gempa meninggal. Itu mati syahid semua. Apalagi di Aceh atau tsunami itu syuhada semua, penghuni surga semua itu. Cuman ada satu dosa atau satu masalah yang masih terikat, yaitu urusan hutang bihutang. Karena urusannya dengan manusia. Masalah dia sama Allah, kata Allah, gue udah ampunin udah. Urusan lo sama gue lunas. Cuman sama manusia, Allah bilang aku maha adil. Nggak mungkin aku tidak berbuat adil, ya diminta. Bahkan dikatakan dalam sebuah khabar, Al-Habib Umar bin Hafid pernah menyampaikan, jikalau gunung ini berbuat salah dengan gunung yang lain, di hari kiamat sebelum gunung itu jadi apa? Jadi kapas, itu gunung yang jahat akan dibalas dengan gunung yang baik. Artinya apa? Allah maha adil di hari kiamat. Kambing bertanduk, nyakitin kambing gak bertanduk. Sebelum jadi debu tuh kambing di hari kiamat, dibangkitin dulu sama Allah, disuruh balas. Yang gak bertanduk ada tanduknya, yang bertanduk di dunia gak ada tanduknya, suruh apa? Sakitin dulu balas. Baru jadi debu. Artinya Allah maha adil. Itu masalahnya di situ. Urusan kita dengan manusia, makanya jangan banyak dosa sama orang dah. Mau dosa sama orang sebisanya jauhin, karena masalahnya berat pada hari kiamat.
Qala Yunus bin Ubaid ma minan nas ahadun yakunu minhu lisanahu ala balin illa ra'aitu salah dzalika fi sair amalih. Ada seseorang yang bernama Yunus bin Ubaid alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, orang yang pintar menjaga lisannya, aku bisa melihat seluruh amal perbuatan itu baik. Orang yang bisa jaga mulut akan seluruh amal perbuatan apa? Baik. Karena orangnya jaga mulut. Kalau mulut dijaga, pasti sikapnya baik. Ibadahnya semakin apa? Semakin baik. Karena kan yang bikin ibadah kita hancur, bikin sikap kita punya sombong, punya ini apa? Mulut. Mulut itu dosa bahaya loh. Karena dosa mulut, kita punya karakter sombong. Karena dosa mulut, riya. Karena dosa mulut, ujub. Karena dosa mulut, iri. Nah, penyakit paling bahaya zaman sekarang di masyarakat iri. Tetangga bangun rumah, renov, kesel gitu. Bagaimana sih itu duit? Orang susah, dari mana itu duit itu? Jangan nyolong loh. Jangan-jangan, semua jangan-jangan. Harusnya ketika melihat orang lain berbuat baik atau dapat sesuatu yang lebih baik, doain. Ya Allah, sebagaimana kamu memberikan fulan tetanggaku rezeki, mudah-mudahan itu rezeki yang berkah buat dia. Karena setiap doa yang kita ucapkan, ada malaikat menyertai doa kita. Ketika kita ngomong begitu, tuh malaikat bilang apa? Walaka mithlah, kamu juga akan dapat wahai hamba Allah. Nah, doa yang baik, ya Allah, kamu kasih dia rezeki, mudah-mudahan berkah. Kata malaikat apa? Kamu juga akan berkah. Nah, ketika kita sebaliknya, pasti nyolong nih, kata malaikat, lo bakal nyolong juga. Maka sebaiknya keluarkan kata-kata yang baik. Nggak usah iri, hidup mah begitu. Ada miskin, ada kaya, yang ekonomi bagus, ada yang kurang bagus. Ya hidup begitu. Nggak menjadi ukuran orang kaya atau miskin di dunia. Yang menjadi ukuran apa? Dia kaya atau miskin iman di hari kiamat nanti. Dunia kalau jadi ukuran, Nabi sudah pasti nyontohin. Benar kagak? Mana Nabi yang kaya? Dari seluruh Nabi yang diutus, Rasul. Ada berapa Rasul yang diutus? 25 kita imani. Yang diutus 313. 25 wajib diimani. Ada berapa yang kaya? Bisa dihitung. Sisanya nggak kaya. Nabi Isa nggak kaya. Baginda Rasul nggak kaya. Walaupun kaya, beliau bisa kaya. Cuman milih apa? Milih kagak kaya. Kenapa coba para Nabi begitu? Karena mereka tahu manusia akan binasa, saling serang, saling bunuh gara-gara apa? Dunia. Makanya mereka kasih contoh bahayanya apa? Kecintaan terhadap dunia, sehingga mereka nggak mau. Nabi 2-3 hari nggak makan pernah kok. Padahal lebih kaya loh. Akhir hayatnya Nabi itu kurban unta 100 ekor. Uang pribadi 100 ekor unta. Kalau kita anggap 1 ekor unta 25 juta kali 100 berapa miliar tuh? 2 miliar lebih. Itu kurban. Cuman sehari-hari Nabi nggak makan 2 hari. Datang ke rumah Siti Aisyah istrinya, masakan hari nggak masak, ya Rasulullah nggak ada makanan. Ya udah saya puasa. Begitu keadaan Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu hancurnya umatnya karena urusan dunia. Oke, hati-hati urusan dunia nih. Kita cari dunia wajib, bertahan hidup dengan dunia wajib. Cuman jangan apa? Jangan karena dunia kita lupa tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Dunia hanya rest area. Saya kalau menggambarkan dunia itu seperti rest area. Antum kalau pulang kampung nih, orang-orang Jawa nih. Pulang kampung kan rest area kan berhenti tuh. Kita cuma sholat, makan sebentar, jalan lagi. Tujuan akhir kita apa? Kampung halaman. Begitulah hidup. Hidup ini seperti rest area, cuma tempat singgah. Tujuan hakikat kita akhirat kampung halaman. Nah, apa yang kita bawa? Justru di rest area kita keasikan. Keasikan lalai, keasikan ini. Lupa tujuan akhirat. Lupa ke kampung halaman. Keburu masuk kerja. Liburnya habis. Habisnya di situ cuma belum sampai kampung halaman sudah harus putar balik karena harus kerja lagi. Nah, begitulah keadaan kita. Jangan kita sia-siakan hidup. Hidup cuma sesaat. Nabi Nuh yang hidupnya lama. Berapa Nabi Nuh lama? 1000 tahun. Beliau kan dakwah 950 tahun.
950 tahun dakwah. Arti beliau usia 1000 tahun lebih. Di hari kiamat ketika dibangkitkan sama Allah di hadapan seluruh manusia, Allah ngasih contoh Nabi Nuh karena lama hidupnya. Berapa lama kamu hidup? Sesaat ya Allah. Yang 1000 tahun sesaat, apalagi kita. 70-80 udah siap-siap. 90-100 bukan nggak ada. Cuman sampai 100 anggaplah. Sampai 100 juga. 80 tahun Nabi Ibrahim baru sunat. Nabi Ibrahim sunat usia berapa? 80 tahun. Orang sekarang sunat 80 tahun. Wallahu a'lam itu masih hidup apa kagak. Kalau nggak salah sunatnya. Artinya apa? Usia kita ini pendek-pendek. Udah pendek tingkahnya kayak panjang umur. Kayak 2000 tahun usianya. Dari situlah jangan hati-hati. Usia kita udah pendek, maka apa? Jadilah hamba Allah, jangan yang seperti orang-orang yang buang-buang waktu sia-sia. Udahlah, kita udah banyak lalainya hidup. Udah sholat kagak khusyuk, pikiran kita di luar sholat, ya kan? Duduk nongkrong sama teman-teman, maksiat mulu isinya. Nonton TV, nggak ada yang berkualitas. Ya kan begitu. Cuman yang berkualitas dalam hidup kita apa? Kerja, cari duit, duduk sama istri sama anak, itu masih berkualitas. Duduk sama istri sama anak itu pahala. Atau duduk majelis taklim, apalagi sisanya isi sia-sia semua. Udah sia-sia semua, punya dosa mulut lagi. Kalau lebih parah lagi udah. Dosa mulutnya banyak. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita bikin Nabi itu nangis terus. Ingat, kita jangan berpikir Nabi nggak ada sekarang nih. Nabi nggak tahu apa yang kita lakuin. Tahu, ada hadisnya kok. Di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidup saya baik buat kamu, kata Nabi. Mati saya pun baik buat kamu. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau hidup kamu baik, betul. Cuman kalau kamu mati baik, apa baiknya buat kita? Rasulullah nggak ada baiknya di mana buat kita? Kata Nabi itu, amalakum. Amal kalian Allah perlihatkan kepadaku. Arti Nabi sudah meninggal, udah wafat nih. Amal perbuatan umatnya diperlihatkan oleh Allah kepadanya. In wajadtu khairan hamidullah. Jika isinya baik, aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, jika aku menemukan sebaliknya, aku beristighfar buat kamu. Nggak capek gitu nih. Nggak sedih gitu nih bikin Nabi istighfar mulu gara-gara kita. Udah hidupnya mikirin kita, wafatnya mikirin kita, di hari kiamat mikirin kita, di alam barzakhun kita kesuruh dia mikirin kita juga. Istighfar terus-terusan gara-gara dosa kita. Cukuplah kita ini bikin Nabi apa? Sedih terus-menerus. Cukuplah kita ini berharap syafaat Nabi kan di hari kiamat. Udah cukup. Di dunia jangan bikin Nabi apa? Jangan bikin Nabi sedih. Tuh ingat tuh, Nabi ngelihat amal kita diperlihatkan sama Allah kepada dia. Allah sudah cukup melihat amal kita, itu bikin kita apa? Bikin kita gemeteran. Cuman apa? Mungkin kita nggak kenal Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad. Apa tega Nabi kita bikin sedih terus? Di hari kiamat kita kami syafaat lagi. Ya Rasulullah, syafaatmu ya Rasulullah. Semua umat tuh. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang muslim, non-muslim, semua mengharapkan syafaat Nabi. Syafaat ulama. Itu yang kafir pun dapat syafaat Nabi saat itu. Udah cukuplah. Kita minimal di dunia jangan bikin Nabi apa? Jangan bikin Nabi sedih. Supaya di hari kiamat kita ketemu dengan Nabi, Nabi senyum. Nah, berusaha mulai sekarang dah. Mumpung kita masih apa? Masih ada usia. Kemudian dikatakan di sini, wa ma takallama Rabi'u bin Husaim bi kalami dunya 20 sana. Ada seorang ulama bernama Rabi' bin Husaim. Pakai kha ya. Beliau ini nggak pernah bicara dunia selama 20 tahun. 20 tahun nggak ngomongin dunia dia. Artinya kalau ada orang ngomongin dunia, dia diam, dia pergi. Kalau orang duduk ngomongin dunia, dia langsung apa? Ngalihin omongan, nggak mau dengerin dunia, 20 tahun. 20 tahun bayangin, kita kan masih butuh dunia ya. Nggak apa-apa lah ngomongin dunia. Selama itu untuk kebutuhan. Yang nggak boleh ngomong sia-sia, apalagi ngomong yang haram, itu jangan. Kemudian dikatakan wa idza asbaha, begitu dia bangun pagi salat subuh, kataba ma takallama bihi, dia tulis apa yang dia bicarakan dari mulai dia bangun pagi tuh, bangun pagi salat subuh sampai subuh lagi dia ngomong apa aja tuh, ditulis sama dia. Ditulis
habis ditulis sama dia, dia langsung introspeksi diri pada malamnya. Malam dia sholat, ditaubat kepada Allah. Padahal ngomong apaan coba? Udah jaga mulut 20 tahun, nggak ngomongin dunia. Tapi setiap ngomong dicatat, takut ada yang salah juga. Gue dari bangun tidur tadi itu subuh tuh ketemu manusia sampai mau tidur lagi, apa aja ngomongin ya, dicatat lagi. Kalau nemu yang sesuatu nggak baik, dia langsung nangis, istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, gimana keadaan ulama kayak gitu ya? Ini ulama-ulama dulu nih, ya nggak usah kejauhan dulu deh, yang kita alami dan kita sempat ngelihat mukanya, walaupun nggak ketemu langsung, yaitu apa namanya? Ayahnya Gus Najis sebenarnya, Mbah Maimun. Mbah Maimun Zubair. Itu orang Masya Allah itu. Cuma memang ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan beliau. Padahal beliau itu orang Masya Allah. Kalau bukan orang Masya Allah, dia nggak mungkin tahu dia bakal meninggal lagi pergi haji. Dia kan udah pesan, ngasih pesan ke beberapa muridnya, saya bakal berangkatnya kemungkinan nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Kayak dia tahu dah, itu artinya apa? Itu orang soleh tuh. Nah kalau kita lihat video-video beliau, isinya cuma ilmu aja. Ilmu aja isinya. Hampir apa? Jarang kita nemuin apa? Dengan hardik orang, caci maki orang, kagak ada. Ilmu aja isinya. Subhanallah. Begitulah keadaan orang-orang soleh yang harusnya kita jadikan sebagai contoh. Kalau mereka nggak contoh, siapa lagi contoh kita? Nggak mungkin artis, nggak mungkin penyanyi. Mereka bukan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan kesolehannya. Mereka lah contoh-contoh kita, para ulama, para aulia, para solehin. Kemudian wa aqamal Mansur bin al-Mu'taz lam yatakallam bi kalimatan ba'da al-isya al-akhirati 40 sanah. Dan ada seorang ulama bernama Al-Mansur bin al-Mu'taz. Al-Mansur bin al-Mu'taz. Beliau ini lam yatakallam bi kalimatin ba'da al-isya. Beliau tidak pernah bicara apapun setelah sholat isya selama 40 tahun. Jadi habis sholat isya dia nggak mau ngomong lagi. Isi cuma zikir, sholat selama 40 tahun. Pokoknya habis isya nggak bisa diajak ngomong lagi. Mau bininya, anaknya nggak akan dijawab. Nggak akan dijawab. Habis isya itu hubungan dia dengan Allah. Seperti Ar-Rabi'atul Adawiyah kan, yang saya pernah cerita. Pernah dengar kan Ar-Rabi'atul Adawiyah? Wanita solehah. Beliau itu kalau menjelang subuh, menjelang terbit matahari, beliau mulai sumpek, mulai kagak enak, moodnya udah berubah dah. Moodnya berubah pas terbit matahari. Ditanya lah sama orang-orang sekitarnya, wahai Rabi'atul Adawiyah, kenapa sih kalau asal subuh moodnya berubah? Malam ceria banget. Kata beliau, karena akan berjumpa lagi dengan manusia. Ngomong sama manusia ini bikin mood saya hilang. Dia pengen apa? Malam terus karena diisi dengan ibadah. Dia asyik dengan ibadah. Ketika ketemu manusia mulai sumpah dia. Gimana tuh wanita solehah seperti itu? Ya kita mungkin masih jauh lah. Cuman minimal sedikit banyak kita contohin, yaitu jaga lisan, jaga mulut biar kita selamat. Kemudian fa in qulta ma sababu hadzal fadlil kabir la samti. Kemudian jika ditanya kenapa begitu besar pahala menjaga lisan, karena kata ulama kathratu afatil lisan, karena dosa lisan itu banyak. Karena dosa lisan banyak, maka jaga lisan pahalanya besar. Wa hiya la tadkhulu alaihi, dan untuk mengucapkan itu apa? Untuk mengucap itu kan nggak sulit, ringan. Orang kalau mengucap tuh ringan, karena ringan itulah dosa apa? Dosa gampang. Makanya karena dosa gampang, ketika jaga mulut pahalanya besar. Coba mulai sekarang begitulah. Ngomong yang baik-baik aja dah. Ketemu sama keluarga ngomongin sehat walafiat, ya kan? Ngomongin keadaan, itu pahala semua. Nggak usah ngomongin apa? Khayalan, nggak usah ngomongin yang nggak baik. Ya sekarang nih kita kan udah selesai apa? Pemilihan kepala daerah, udah selesai. Oh, udah masih aja. Oh, kayak kita dapat duit, kita ngomong juga. Dapat duit juga kagak. Lain halnya kalau kita ngomong dapat duit, gitu. Setiap ucapan dapat apa? 1 juta, setiap ucapan 1 juta. Lah nggak apa kita ngebaca terus dah. Dapat duit. Ini duit kagak apa kagak? Masih aja kita ngebacot. Udah selesai udah mau diapain?
Oh ada apa kecurangan segala macam, itu ada lembaganya. Ada yang harus apa? Bertanggung jawab. Mereka bohong, berat di hari kiamat. Mereka jujur, ya alhamdulillah. Lah kita ikut serta, nggak ada ngerubah apa-apa. Hasil nggak akan berubah. Tetap aja begitu hasilnya. Makanya gitulah. Omong yang baik, udah yang baik-baik aja deh. Biar kita nggak banyak dosa sama orang. Dosa mulu kita sama orang. Makanya kan sampai-sampai lafu ya. Imam Al-Haddad dalam kitab beliau tuh Nasihat Diniyah, kalau nggak salah dalam kitab Nasihat Diniyah ya, beliau mengatakan kita bilang iblis alaihi la'natullah aja nggak guna. Iblis yang terkutuk nggak guna. Kenapa nggak guna? Emang dia terkutuk? Emang Allah sudah mengutuk iblis? Ketika Anda bilang iblis yang terkutuk, nggak guna. Emang dia dikutuk sama Allah. Di sini makanya apa? Artinya ulama itu sampai ucapan-ucapan yang benar aja apa? Selama nggak guna bagi dia, mau ngapain ngucapin? Apalagi urusan dengan manusia, lebih-lebih lagi. Mereka kagak mau. Makanya dulu Imam Al-Hasan Al-Basri ya, Al-Hasan Al-Basri itu seorang yang hidup di zaman sahabat. Beliau sempat berguru dengan Sayyidina Ali. Beliau pernah disamperin sama orang. Wahai Hasan Al-Basri, kamu itu dikatain. Oh, tongkrongan nono itu lagi ngatain lo tuh. Lagi ngomongin lo kalau bahasa kita. Kata Hasan Al-Basri, lain kali nggak usah nyampein omongan. Kalaupun benar nggak usah nyampein omongan, tapi terima kasih itu nyampein. Dia beli buah-buahan di pasar. Dia datang ke tongkrongan itu. Tongkrongan yang ngomongin dia dikasih buah-buahan. Ini hadiahnya. Nah, kan bingung, mereka lagi ngomongin datang udah kasih hadiah. Hadiah apa nih? Alhamdulillah. Saya dengar-dengar kalian ngomongin saya. Artinya dosa saya apa? Diborong sama kalian. Pahala kalian apa? Dikasih ke saya. Ucapan terima kasih saya beliin buah-buahan. Alhamdulillah kan pahala saya semakin banyak. Nggak bisa apa? Sebanding dengan buah-buahannya, hadiahnya, buah-buahannya. Malah ditampar sama Hasan Al-Basri begitu. Bukan dibalas dengan ucapan, dibalas dengan buah-buahan. Itu malah kayak digamparin itu. Udah diomongin malah dikasih hadiah. Begitulah keadaan orang-orang soleh dulu. Imam Syafi'i dihardik, dicaci maki. Marah nggak? Nggak marah. Apa kata beliau? Saya cuman Muhammad bin Idris. Ada manusia terbaik, manusia termulia, yaitu Rasulullah. Beliau itu dikatain, dihardik, dituduh apa? Tukang sihir, dituduh dukun, dituduh macam-macam. Itu padahal manusia terbaik. Jadi nggak sebanding kalau saya dibandingin. Nabi aja dikatain kagak marah. Masa saya dikatain saya mau marah? Begitu mereka. Jadi mereka langsung bandingin ke Rasulullah. Makanya wajar ilmunya orang dulu itu bermanfaat sampai sekarang. Ya karena ulamanya begitu. Ya kan? Kenapa sekarang setiap gang, setiap RT ada ustadz di mana-mana? Perasaan kita apa? Maksiat nggak berkurang, bertambah mulu kalau kita lihat. Nggak salah ya. Mungkin ada kesalahan dikit-dikitin nih. Yang mungkin backgroundnya ustadz. Kesalahan di mana? Mungkin kita nggak bisa jaga lisan. Kita iri dengan ustadz yang lain. Belum belajar ilmu tapi tiba-tiba jadi ustadz. Nah, itu ikhlas kagak. Semua pakai fulus harus sekian-sekian lagi ditargetin. Lo nggak bayar sekian-sekian, gua nggak bisa. Kalau mau begitu dagang. Ulama emang kita hargain ilmunya, kita kasih hadiah atau nggak hargain ilmunya. Cuman tuh ulama nggak boleh apa? Nggak boleh nargetin. Pokoknya gua harus 1 juta, kalau nggak bisa gua. Lo mau ngundang gue ceramah 15 juta, DP dulu 5 juta, DP apaan? Beli mobil. Lah ini makanya apa? Keadaan umat nggak berubah, ulamanya begitu. Lihat Wali Songo, 9 wali, Pulau Jawa, apa? Islam semua, cuman 9 wali. Lah kok bisa? Bisa. Yang diucapkan sama mereka sesuai dengan perbuatannya. Mereka ngucap dakwah itu sudah diperbuat sama dia. Maka setiap ucapan langsung mengubah karakter masyarakat. Zaman sekarang kan kagak. Sholat jangan tinggal, dunia jangan benci. Rumah segedung. Sholat jangan tinggal, nggak pernah sholat dia. Kalau pikiran ustad. Sholat kagak, duduk kan nongkrong sampai apa? Sampai pagi. Sholat kagak. Tapi teriak sholat, jangan cinta dunia. Pop di rumahnya dari emas, jangan cinta dunia. Jadi nggak sesuai. Ucapan dengan apa? Keadaan dia kagak nggak sesuai. Itulah yang membuat nggak ada pengaruhnya dakwah.
Makanya dakwah itu kalau mau berpengaruh benar-benar bisa tercapai, itu harus dimulai dari diri. Makanya kan syarat berdakwah itu apa? Ilmu. Udah dapat ilmu apa? Amal. Diamalin. Udah ngamalin harus ikhlas. Kalau diikhlas, insya Allah kita sampaikan, orang-orang juga terima. Bukan dianggap dongeng. Zaman sekarang kan ceramah-ceramah dongeng. Udah gitu ustadznya senang lagi, habis ceramah ngomong lagi sama panitia. Tadi gimana ceramah gue? Asik kan? Ajib Ustaz. Ini apaan nih? Lagi ngelawak apa gimana? Ustadznya pakai nanya lagi. Tadi ceramah gue bagus nggak? Ceramah itu bagus nggak bagus bukan urusan lo. Yang penting udah menyampaikan kebenaran. Diterima nggak diterima urusan Allah. Imam Ghazali nih sebelum adzan udah masuk waktu adzan. Imam Ghazali itu kalau ceramah rata-rata yang hadir nangis. Beliau sampai rumah nangis. Sampai ke keluarga nangis di rumahnya. Keluarga nanya, kenapa ya nangis? Tadi saya ceramah pada nangis. Iya bagus. Berarti kan kena di hati mereka. Kata Imam Ghazali nggak bagus. Loh kan kenapa nggak bagus? Rasulullah dakwah, ada yang terima, ada yang kagak. Ada yang terima, ada yang ngatain dia. Kenapa saya dakwah semua terima? Berarti saya dakwah kagak bener. Itu yang hadir nangis. Gimana yang hadir ketawa? Paham maksudnya? Jadi Imam Ghazali bilang apa ya? Saya dakwah nggak bener karena Nabi dakwah ada yang terima ada yang kagak. Kenapa saya dakwah diterima? Artinya saya nggak bener. Dia berharap ada nggak terima, ada ngamuk ketika lagi ceramah dia. Karena semua nerima ada nggak terima. Nah gimana zaman sekarang coba? Dakwah dengan ketawa dari mulai assalamualaikum sampai waalaikumsalam. Sampai kelar ceramah cuman ketawa aja isinya. Tiba-tiba dia nganggap diri sudah berdakwah. Nol. Hati-hati. Ini keadaan kita sekarang nih. Udahlah cukup banyak apa? Kita bolehlah ceramah, mungkin ada ustadznya sedikit apa? Ngasih omongan yang bikin apa? Yang bikin lucu boleh, cuman jangan dari awal sampai habis. Mengucu mulu, ini ceramah apa gimana, mendingan ngundang pelawaknya sekalian. Ya nggak apa-apa kalau ngundang pelawak, kan wajar. Orang lihat, siapa yang ceramah? Pelawak. Wajar sih, pelawak. Siapa yang ceramah? Ustadz. Ya kaget gitu. Kok ustadz begitu? Nah itulah, makanya harus apa? Bumbunya ada. Tegang terus nggak boleh, sedikit ada apa? Ada yang lucu, biar nggak tegang boleh. Cuman jangan dari awal sampai habis. Nggak akan nyambung. Ente dakwah, ceramah, ketawa, nggak bakal nyambung. Sekarang coba di guru sekolahan guru-guru ngajarin apa ya, matematika ke anak-anak SD. Anak-anak satu tambah satu berapa ya? Nggak ketawa mulu tuh guru. Anak-anak juga bingung. Ini guru ngajarin apa kagak sih? Diketawa mulu. Itu anak pulang juga nggak dapat ilmu. Kenapa? Guru ketawa mulu. Lah begitu juga dengan ilmu. Nggak bisa disampaikan dengan ketawa. Harus dengan keseriusan. Sedikit ada lucu boleh. Tapi jangan terlucu terus. Man kathura dhahaka fil dunya kathura buka'uhu fil akhirah. Siapa yang banyak ketawa di dunia akan sering nangis di akhirat, kata Nabi. Semua ada porsinya. Apa-apa ada apa? Ada batasannya. Nanti itu terusin. Adzan dulu, udah masuk waktu ya? Hah? Udah masuk? Udah? Ini emang nggak bunyi? Udah bunyi? Belum? Oh belum bunyi. Oh lebih duluan. Oh gitu. Oh telat ya. Maaf. Jadi itu kesimpulannya. Insya Allah kita masih terusin juga ya masalah lisan ini, masalah jaga lisan masih panjang. Ini sedikit kita sampaikan bagaimana keadaan para ulama-ulama kita dalam menjaga lisannya. Nah, maka disitulah mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir, keluarga kita bisa jaga mulut supaya dosa kita berkurang dan pahala kita bertambah. Dan insya Allah dengan menjaga lisan kita semua punya umur dipanjangkan sama Allah. Karena bikin pendek umur itu apa? Yang bikin orang pendek umur apa? Pikiran. Pikiran itu sumber pertamanya apaan? Iri. Dengki mulu, iri mulu, itu bikin pendek umur loh. Maka apa? Mulai sekarang pulang-pulang aja udah, asik aja deh, si anu begini. Biarin aja, mungkin berkah rizkinya kali itu. Tapi kan dia nggak kerja, kok tiba-tiba bangun rumah? Dapat warisan kali. Hah? Udah bawa asik aja deh. Orang ngomong apa-apa bikin kopi, ya kan? Kopi, makan gorengan, asik aja udah. Nggak usah ruwet hidup. Kenapa? Ente kalau begitu panjang umur. Kan rata-rata yang ruwet itu kan, yang ruwet itu umur baru 30-40, muka udah ke 70 tahun. Ruwet. Pikirannya apa? Macem-macem.
ini begini, ini begitu, ini capek gitu ya. Udah asik-asik aja dah, pelongin tuh hati. Gimana caranya jaga mulut mulai sekarang? Bini kan banyak suami itu kan banyak pikiran gara-gara apa? Gara-gara bini juga kadang-kadang ya. Udah gitu si suami nggak punya rem lagi. Bini pulang dari apa pengajian atau apa, si anu begini, si anu begini, emang nggak beres tuh anu, malah ditimpalin sama suaminya. Si suami menjadi banyak pikiran, si bini banyak apa? Pikiran, pendek umur semua tuh. Anak masih kecil udah bermati berdua. Gara-gara banyak apa? Banyak pikirannya, asik-asik aja deh. Makanya kenapa orang dulu tuh begitu? Emang salah satu yang membuat mereka itu umur panjang, emang makanannya sehat. Cuman yang terpenting itu apa? Orang dulu nggak mau ruwet. Orang dulu kan rata-rata kan petani, udah pulang-pulang, udah sholat, maghrib ngaji, ada ustadz ngaji, isya pulang tidur, besok apa? Ke sawah lagi, nggak mau ruwet hidupnya, panjang umurnya semuanya. 70-80 tahun di kampung, wah masih bisa mikul apa gitu. Nah kita nih suruh mikul begitu nggak kuat. Kenapa? Karena mereka apa? Pelong hatinya. Itulah harus kita kasih apa? Ngambil contoh. Mulai sekarang jangan banyak apa? Jangan banyak pikiran gara-gara mulut ya. Ya khair wallahu alam bisawab. Ada dulu deh. Siapa yang ada? Udah 12 nih soalnya. Kan udah 12 kan? Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة وصلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا